Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kehadiran Danil Dubov di tim Rusia membawa dampak positif di babak ke-6 tadi malam saat berhadapan dengan tim Hungaria. Dubov satu-satunya pemain yang memetik kemenangan atas pemain Hungaria, sedangkan rekan-rekan yang lain bermain remis. Ini cukup mengantarkan tim Rusia untuk bercokol di puncak klasemen sementara. Selain itu kawan, catatan individual Danil Dubov juga cukup bagus daripada rekan-rekan yang lain. Danil Dubov mencatatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali remis dari 5 kali penampilannya dan memperoleh 3,5 poin dari nilai individualnya. Sore ini kita akan melihat lagi permainan Danil Dubov kawan. Pasti sebagian kalian juga sedang menunggu aksinya. Langsung kita ke atas papan. Lawan Danil Dubov ini adalah wakil Hungaria, Tamás Banuš. Mempunyai elo standar 2607 dan Danil Dubov pegang hitam. Di sini lawannya pegang putih mengawali permainan dengan kuda F3, dibalas Danil Dubov kuda F6, pion G3. Berencana ingin bermain dengan King's Indian Attack, dibalas dengan pion B5. Danil Dubov bermain dengan variasi Spassky. Tentu saja kawan, kalau melihat dari nama variasinya, variasi ini dipopulerkan oleh Boris Spassky, mantan juara dunia. Pion E3 membuka diagonal petak terang menyerang pion B5 dilindungi oleh pion A6, gajah G2, gajah B7. Di sini putih melakukan rokade dan Danil Dubov melanjutkan pion G6. Sama-sama kawan membentuk struktur Fianchetto, sama halnya yang dilakukan oleh putih di sayap raja. Di sini dibalas dengan pion B3. Dan putih juga berencana Fianchetto di dua sisi sekarang. Gajah G7, gajah B2. Dan pada posisi langkah ke-7 ini kawan, diagram seperti ini sudah pernah ada yang memainkannya. Terakhir kali pada tahun 2019, di mana hitam melanjutkan dengan langkah pion C5 dibalas pion C4 dan hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-8-nya. Dengan variasi ini, hitam menang saat itu. Tapi di game ini, Danil Dubov memilih langsung melakukan rokade pendek dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Permainan berlanjut, putih membalas dengan pion C4 menantang pion B5. Tantangan ditolak, Danil Dubov memainkan pion C5. Hampir sama kawan dengan langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi, cuma temponya dan urutan langkahnya yang berbeda. Di sini putih membalas dengan pion D4 menantang pion C5. Kali ini diterima oleh Danil Dubov, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya adalah pion B pukul pion C4 dipukul balik oleh pion B. Sama-sama kawan, putih atau hitam mempunyai pion yang terpisah di sisi kiri papan. Cuma sekarang putih mendapatkan kontrol yang kuat dengan dua pionnya di petak pusat. Langsung diserang dengan pion D5. Di sini putih menolak pertukaran pion di petak pusat, mendorong pionnya maju ke C5. Selain untuk menciptakan pion bebas kawan, diagonal ini juga agar tetap tertutup. Gajah hitam sudah tidak mempunyai diagonal yang bagus di diagonal panjang ini karena tertutup oleh pionnya sendiri yang stuck di petak D5 ini. Dan Danil Dubov melanjutkan pengembangan kuda C6-nya. Begitu juga dengan putih mengembangkan kuda B ke D2, tidak mengembangkan ke petak C3 kawan agar gajah ini tetap bisa melindungi pion D4-nya. Dan mengembangkan kuda ke D2 ini untuk mencegah pergerakan kuda hitam yang bisa menempati spot petak E4. Tapi Danil Dubov tetap melangkahkan kudanya ke E4 menantang pertukaran dan ditolak oleh putih. Dia hanya menggeser betengnya ke E1. Menerima tantangan kuda hitam ini bisa jadi dilakukan oleh putih kawan, tapi resikonya akan jadi seperti ini. Kuda hitam akan mendapatkan pion pusat putih. Walaupun kuda putih juga bisa mendapatkan pion hitam kembali, tapi dengan permainan seperti ini kawan, putih akan mempunyai dua pion yang terpisah dalam permainan endgame, cukup riskan bagi putih. Apalagi diagonal petak terang ini juga terbuka sekarang bagi gajah hitam. Nantinya beteng hitam digeser ke lajur pusat untuk memberikan tekanan pion terpisah ini bisa jadi dilakukan oleh hitam. Jadi saat Danil Dubov melangkahkan kudanya ke petak E4 ini, tantangan ditolak oleh putih. Putih hanya menggeser betengnya ke E1. Barulah di langkah berikutnya kuda pukul kuda bisa dimainkan oleh putih. Di sini hitam menggeser betengnya ke B8. Sekarang kawan, putih tidak berani pukul kuda hitam ini. Dia bermain dengan beteng bergeser ke B1. Sekali lagi, apa sih resikonya jika kuda pukul kuda dilakukan oleh putih? Maka selanjutnya akan dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Di sini
bisa dipukul balik oleh beteng. Tapi ancaman berikutnya adalah kuda akan lompat ke peta E5 untuk membuka diagonal peta terang menyerang beteng putih ini. Dan langkah terbaik berikutnya adalah beteng pukul kuda. Tapi jika beteng ini kawan ditarik mundur ke peta E3 untuk melindungi kudanya, selanjutnya akan jadi seperti ini. Kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Gajah pukul gajah mengancam menteri dan juga memberikan discover attack bagi gajah gelap di B2 ini. Dan hitam akan menang 1 perwira. Jadi langkah terbaik adalah saat kuda hitam lompat ke E5 ini, beteng sikat kuda, terjadi pertukaran perwira. Namun nanti putih akan kalah kualitas perwira kawan. Tapi bisa diharapkan dengan kehadiran 2 pion ini, putih bisa berharap dengan 2 pionnya ini nanti permainan pun masih cukup seimbang karena putih juga mempunyai kekuatan dengan 2 pion di peta pusat ini. Mungkin variasi ini sudah diperhitungkan oleh putih atau tamas saat beteng hitam ini digeser ke peta B8. Dia hanya menggeser betengnya ke B1 untuk melindungi gajahnya. Mungkin di langkah berikutnya barulah kuda pukul kuda. Dan di sini Daniel Dubov melangkahkan gajahnya ke C8. Menempati diagonal yang lebih efektif lagi kawan, juga membuka lajur bagi beteng mengincar gajah yang ada di peta B2. Di sini putih melanjutkan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion, kuda lompat ke E5. Beteng tidak berani pukul pion, kenapa kawan? Karena ancamannya jelas, gajah akan memberikan serangan tusuk sate. Jadi pada posisi ini kuda hanya lompat ke E5 dan Daniel Dubov melanjutkan dengan gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya gajah bergerak ke peta F5 untuk menjaga pionnya. Walaupun langkah gajah F5 ini tidak disukai oleh Stockfish kawan, Stockfish menyarankan hitam bertukar menteri terlebih dahulu, tapi maksud Daniel Dubov adalah untuk menjaga pionnya. Walaupun di sini ada gajah ataupun beteng bisa menyerang pion ini, andai saja jika putih tetap nekat untuk pukul pion E4 ini menggunakan gajah, selanjutnya adalah hitam akan melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu. Jika beteng E pukul menteri hitam ini, dia akan kehilangan gajah di peta E4. Jika memukulnya menggunakan beteng B, maka gajah di peta B2 akan tewas. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini, putih tidak berani untuk ambil pion E4 ini. Di sini putih melanjutkan dengan langkah pertukaran menteri terlebih dahulu sebelum didahului oleh hitam. Selanjutnya adalah dipukul balik oleh beteng F, dan putih masih belum berani untuk menyentuh pion hitam ini. Apabila tetap nekat kawan gajah pukul pion ini, selanjutnya bisa dipukul oleh gajah hitam. Jika dipukul balik oleh beteng putih, beteng hitam bergerak ke peta D2 untuk memberikan ancaman bagi gajah di peta B2 ini. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, putih tidak berani pukul pion E4. Lanjutkan dengan pion G4, melakukan pertukaran pion, gajah pukul pion, gajah putih bisa mendapatkan pion hitam E4. Tantangan diterima Daniel Dubov, gajah pukul pion G4, gajah putih pukul pion E4. Selanjutnya gajah F5, Daniel Dubov kembali menantang pertukaran gajah. Jika gajah ini pindah kawan, tentu betengnya akan tewas. Bisa saja putih melanjutkan dengan langkah pion F3 melindungi gajahnya, atau tetap saja melakukan langkah yang lain. Mungkin raja bergerak ke peta G2, tapi putih langsung menerima langkah pertukaran gajah terang, dipukul balik oleh pion G. Sekarang Dubov memiliki 2 pion yang bertumpuk di lajur F ini kawan, tapi tak mengapa, nanti bisa mungkin diantisipasi oleh hitam untuk memperbaiki struktur pionnya ke depan. Putih melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke peta A1 menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak dan Dubov menantang pertukaran beteng di baris kelima ini. Di sini beteng bergerak ke C1 melindungi pionnya, dibalas Dubov beteng D5, kembali memberikan tekanan bagi kedua pion ini. Di sini beteng putih naik ke E3, beteng B pukul pion C5, dibalas dengan langkah pertukaran beteng, dan di sini putih kembali menantang pertukaran beteng, langsung diterima, dan kita temui permainan endgame gajah melawan kuda. Seperti tadi kawan, pertanyaannya, siapa yang lebih kuat dalam permainan endgame? Apakah kuda ataukah gajah? Tentu yang lebih kuat adalah pemainnya kawan. Pemain yang melangkahkan kedua bidak ini. Permainan berlanjut, di sini hitam melanjutkan dengan pion F6.
Menantang pertukaran pion, tantangan diterima. Pion pukul pion, tidak dipukul balik kawan karena bisa dipukul balik oleh gajah putih. Daniel Dubov mendorong 2 peta. Pion ini tak akan dipukul oleh gajah dan selanjutnya raja bisa mendekati pion putih ini. Di sini raja putih bergerak ke F1, raja hitam bergerak ke F7, raja putih E2, raja hitam pukul pion, raja putih ke D3, dan sekarang raja hitam bergerak ke E6 dan raja putih ke C4. Sekarang pion E4 mendorong pionnya kawan untuk melawan satu pion putih di lajur E dan di lajur F ini. Berikutnya, raja hitam mendekati kuda di C5, kuda ke E5 menantang gajah pukul kuda. Tapi putih menolaknya, dia memainkan raja ke B6 mendekati pion hitam. Daniel Dubov membiarkan pionnya kawan, dia bermain dengan pion F4 terus mendorong pionnya untuk melawan satu pion putih ini. Di sini raja ambil pion A6, selanjutnya pion F3. Dan di langkah berikutnya pion bisa didorong maju jika dipukul. Pion ini 2 langkah berikutnya bisa promosi. Di sini hitam merespon dengan langkah gajah D2 mengontrol peta E3 kawan dari ancaman pion didorong maju. Kuda lompat ke C4 mengancam gajah, gajah mundur ke E1 dan kuda lompat ke A3. Selanjutnya gajah bergerak lagi ke D2 dan Dubov melangkahkan raja ke D5 dan putih memainkan gajahnya ke C1 mengancam kuda. Dan Dubov membiarkan kudanya kawan, dia bermain dengan langkah raja C6. Di langkah ke-40 ini kawan, putih menyerah. Walaupun langkah Dubov ini menurut engine merupakan langkah yang tidak akurat. Membiarkan kudanya untuk dipukul oleh gajah, selanjutnya nanti pionnya bisa didorong maju, pion pukul pion, pion di lajur F ini bisa menjadi menteri. Apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin dengan variasi yang lain, mungkin gajah bergerak ke G5, agar tetap bisa mengontrol peta E3 ini, kuda hitam akan aktif untuk mengejar gajah nantinya, juga untuk memberikan backup bagi pion didorong maju ke depan. Dan selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini. Inilah pilihan langkah yang saya pilih agar permainan terlihat sederhana. Dan di sini putih mungkin mencoba mempromosikan pionnya, tapi tetap saja kuda masih bisa mengejarnya kawan. Dan kuda akan mencegat pergerakan pion ini untuk promosi. Mungkin pion promosi, tapi percuma jika promosi menteri bisa disikat oleh kuda. Jadi saya promosikan menjadi kuda saja, biar analoginya mudah untuk kalian tangkap. Dan pion hitam ini berhasil untuk promosi. Itulah kawan langkah-langkah yang bisa terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan pada posisi seperti ini tadi. Mungkin langkah pilihan saya bisa jadi berbeda dengan langkah yang kalian temukan. Silakan saja kawan. Tapi yang pasti dengan posisi seperti ini, tidak ada harapan bagi putih untuk menang. Lagi-lagi kawan, gajah kalah oleh kuda dalam permainan endgame. Tapi yang perlu dicatat kawan adalah keaktifan kedua raja ini. Bagaimanakah raja bisa mendukung keaktifan para perwiranya, baik gajah atau kuda. Dan tentu juga yang mempengaruhi keunggulan kuda adalah struktur pion-pion di atas papan. Dan semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan memberikan inspirasi dalam permainan endgame kuda versus gajah. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.